Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habibi, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Burhanuddin Pariaman. Saya semester 4. Kemudian pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah Fikih 2. Mata kuliah ini diempu oleh Ibu Hilma Nafsiyati MA. Berikut jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu berikan. Pertama, langsung saja, pentingnya persiapan pernikahan secara mental dan fisik. Persiapan mental, calon pasangan perlu matang secara emosional dan spiritual agar bisa menghadapi dinamika rumah tangga, konflik, komunikasi, pengasuhan anak, dan pengambilan keputusan. Islam menekankan niat ikhlas dan kesiapan untuk memikul amanah sebagai suami atau istri. Hadisnya, dalilnya yaitu, wahai para pemuda, siapa yang mampu menikah, maka menikahlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Persiapan fisik, kondisi tubuh yang sehat secara umum, siap secara biologis, psikologis untuk berumah tangga, termasuk kesiapan finansial dalam batas kemampuan. Jika ini diabaikan, akan muncul tekanan batin, pertengkaran karena ekspektasi tak realistis, masalah dalam hubungan intim, atau tidak siap menjadi orang tua. Kemudian untuk memilih jodoh, di dalam Islam ada kriteria yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Yang pertama yaitu agama dan akhlak. Keseimbangan atau kesepadanan, kafaah dalam status sosial, kepahaman agama dan visi misi hidupnya. Di dalam hadis dikatakan wanita dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama, niscaya engkau beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Prinsip di dalam Islam, jangan hanya terpesona fisik atau harta. Siapkan diri menjadi jodoh yang baik, bukan hanya menuntut saja. Kemudian pertanyaan berikutnya, jawabannya yaitu pernikahan sebagai ibadah. Konsep ibadah itu sendiri apa? Yaitu nikah bukan sekedar legalitas sosial, tapi ibadah jangka panjang untuk menjaga fitrah, keturunan, dan stabilitas masyarakat. Memberi pahala jika diniatkan lillahi ta'ala. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia menciptakan untukmu pasangan agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Tujuan utamanya yaitu kita mendapatkan sakinah, ketenangan jiwa, mawaddah, kasih sayang, rahmah, kasih sayang batin yang saling menjaga. Kemudian rukun, syarat, dan sah dan batalnya pernikahan. Rukun nikah ada 5, yaitu calon suami, calon istri, wali, 2 saksi, ijab qabul. Untuk syarat sah, tidak ada larangan seperti mahram atau beda agama. Wali harus sah secara syar'i. Mahar disarankan meski bukan syarat sah. Akibat jika tidak dipahami, nikah bisa saja tidak sah secara syar'i, yang berakibat besar pada status anak, nafkah, hak waris, status sosial. Kemudian kita masuk pertanyaan berikutnya tentang talak dalam Islam. Talak dalam Islam halal namun sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termaktub dalam hadis riwayat Abu Daud. Sebagai jalan keluar terakhir jika perdamaian tidak lagi mungkin. Jadi ada beberapa jenis talak. Yang pertama ada raj'i, bisa rujuk dalam masa iddah, talak 1 dan 2. Ba'in sugro, tidak bisa rujuk tanpa akad baru. Ba'in kubro, talak 3 kali, baru nikah dengan suami lain dulu. Talak 3 kali, harus nikah dengan suami lain dulu, tanpa syarat. Kemudian dampak dari talak, pertama perubahan status hukum suami istri. Anak tetap sah dan mendapatkan hak nafkah. Suami wajib memberikan mut'ah, pemberian cerai, dan nafkah selama iddah. Dalilnya apa? Yaitu talak yang dapat dirujuk 2 kali, setelah itu boleh rujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 229. Kemudian walimatul usri di era konsumtif. Apa itu
tujuan dari walimah yaitu mengumumkan pernikahan, syiar Islam dan berbagi kegembiraan secara wajar. Hadisnya, adakanlah walimah walau hanya dengan seekor kambing, hadis riwayat Bukhari. Tentang tantangan saat ini, pesta mewah yang berlebihan hanya untuk gengsi, campur baur, ikhtilat, musik yang menghadirkan syahwat, gaun yang terbuka, pelanggaran syariat lainnya, banyak yang berutang demi tampil mewah. Solusi yang bisa kita berikan yaitu sesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan terlalu berlebihan. Kita lihat batasan dari kehidupan kita. Kemudian jaga batasan syariat. Buatlah hijab, makanan halal, hindari musik yang mengandung syahwat. Undang orang-orang di sekitar kita, bukan hanya orang-orang yang menurut kita bisa datang, tapi kita undang, bahkan orang-orang miskin kita undang. Dan Rasulullah berkata, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah yang hanya diundang orang kaya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari jawaban-jawaban ini adalah nilai sosial dalam hal ini, persiapan nikah mental, fisik siap menikah karena tren pendidikan dan bimbingan. Memilih jodoh, agama, akhlak, utama fokus pada harta, fisik, lihat kecocokan iman dan visi. Tujuan nikah ibadah dan sakinah. Nikah karena dorongan sosial, luruskan niat. Talak jalan terakhir atau emosi, tergesa-gesa. Konseling, sabar. Walimah syar'i, sederhana. Tidak pamer, tidak boros. Ikhtilat, sederhana. Jangan sampai hal tersebut dilakukan dan sesuai dengan syariat. Mungkin itu saja. Terima kasih dari jawaban saya. Mudah-mudahan jawaban ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.